Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya beserta kelompok akan memaparkan materi mengenai konsep hukum. Perkenalkan, nama saya Astri Irviani. Kemudian teman-teman saya diantaranya Salsabila Nurfaijah, Deni Sofa Marwati, dan Dia Ulhak. Langsung saja untuk materi yang pertama mengenai pengertian hukum akan dijelaskan oleh Salsabila. Untuk materi yang kedua mengenai sifat-sifat hukum akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk materi yang ketiga mengenai tujuan hukum akan dijelaskan oleh Dia Ulhak. Untuk materi yang keempat mengenai teori-teori hukum akan dijelaskan oleh Deni Sofa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum. Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Setiap negara mempunyai aturan-aturan hukum tersendiri yang berbeda dengan negara lain, termasuk Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Itu artinya, setiap warga negara wajib untuk mematuhi hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Apabila warga negara Indonesia tidak mematuhi hukum yang ada, tentu akan dijatuhi sanksi berupa denda hingga penjara. Pengertian hukum menurut Kelsen 1995 mengemukakan hukum adalah suatu tata yang bersifat memaksa, suatu tata sosial yang berusaha menimbulkan perilaku pada individu sesuai dengan yang diharapkan melalui pengundangan tindakan-tindakan paksaan. Di dalam literatur, penemuan hukum merupakan sebuah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya yang ditugaskan untuk implementasi peraturan hukum umum pada suatu peristiwa yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret tertentu. Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik, atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya, dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Pembentukan hukum harus disesuaikan dengan perkara yang konkret. Berikut beberapa pengertian hukum menurut para ahli. Yang pertama, ada menurut Plato. Menurut Plato, hukum adalah peraturan yang tersusun secara sistematis membentuk sebuah sistem yang mengikat masyarakat. Yang kedua, ada menurut Aristoteles, yang dimana menegaskan bahwa hukum juga mengikat hakim dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, ada Austin. Hukum adalah alat pembimbing yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Yang keempat, ada menurut Cicero, yang dimana hukum sebagai hasil pemikiran atau akal yang tinggi yang bertugas mengatur tentang hal yang baik dan buruk. Yang kelima, ada Utrecht, yang dimana hukum merupakan himpunan petunjuk hidup yang mengatur tentang tata tertib dalam masyarakat. Yang keenam, ada Myers. Hukum adalah aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditinjau kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman penguasa dalam melakukan tugasnya. Yang ketujuh, ada Immanuel Kant, yang dimana hukum adalah keseluruhan syarat dengan kehendak dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain. Yang kedelapan, ada Van Apeldoorn, di mana hukum sebagai gejala sosial. Semua masyarakat mengenal hukum. Dengan demikian, hukum menjadi aspek agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Dan yang terakhir ada Hatirta Amijata, yang dimana semua aturan yang wajib ditaati dalam pergaulan hidup. Adanya ancaman apabila melanggar. Seseorang dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk melalui hukum. Hukum sebagai petunjuk kehidupan akan mengatur perilaku manusia dan apabila dilanggar akan menimbulkan konsekuensi negatif berupa sanksi. Perlu adanya pertimbangan kesusilaan yang dijadikan pedoman penjatuhan sanksi kepada pelanggar hukum. Sekian, terima kasih.
Saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat hukum. Yang pertama, hukum bersifat mengatur. Maksudnya, hukum sebagai peraturan dalam bentuk larangan maupun perintah berfungsi mengatur berbagai sikap manusia dalam kehidupan. Penerapan hukum bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keamanan, ketertiban, kedamaian hidup bersama. Hukum diciptakan untuk melindungi hak setiap orang dan menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, hukum bersifat memaksa. Maksudnya, adanya sanksi bagi pelanggar aturan-aturan dalam pergaulan hidup membuktikan bahwa hukum bersifat memaksa. Artinya, hukum memiliki kekuatan atau power dan kewenangan atau authority untuk memaksa setiap orang mematuhi setiap peraturan. Yang ketiga, hukum bersifat melindungi. Keharmonisan antara ketertiban dan keamanan perlu dijaga demi tercapainya kedamaian. Ketertiban dan keamanan merupakan pencerminan keterikatan dan sikap disiplin yang tidak dapat dipisahkan. Kedua nilai tersebut berpasangan dan harus selalu serasi supaya tidak mengganggu masyarakat maupun pribadi-pribadi yang menjadi bagiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaul Haq, NPM 1934040119. Di sini saya akan menyampaikan materi tujuan hukum. Tujuan hukum menurut Surjono Sukanto 1993 mengemukakan bahwa norma atau kaidah hukum bertujuan mencapai kedamaian dalam hidup bersama. Tujuan hukum yaitu suasana yang kondusif di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketertiban merupakan sebuah cerminan, sebuah keterikatan dan sikap disiplin. Untuk itu, ketertiban dan keamanan merupakan pencerminan dari konsep kebebasan. Sehingga, di dalam kehidupan bersama, kedua nilai tersebut berpasangan dan selalu harus diselesaikan supaya tidak mengganggu masyarakat maupun pribadi-pribadi yang menjadi bagiannya. Tujuan hukum sebenarnya mempunyai sifat yang universal seperti ketertiban, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan di segala aspek kehidupan. Ketertiban dan keamanan akan termanifestasikan apabila masyarakat tidak mengalami rasa tidak aman dan juga tidak nyaman. Dasar dari konsep kepastian hukum yaitu kesamaan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang. Hal ini tentu saja selaras dengan pendapat Dr. Wirjono Projodikoro, sarjana hukum, bahwa hukum bertujuan mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan keselamatan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Subekti, sarjana hukum, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan melalui kemampuan dan kecakapan masing-masing. Sejalan dengan Subekti, menurut Profesor M.E. Dr. L.J. Apeldoorn dalam bukunya menegaskan bahwa hukum ada untuk menciptakan kedamaian dan keadilan. Keadilan yang tercipta karena hukum ditentukan oleh kesadaran etis. Dengan demikian, keberadaan hukum dalam kehidupan sangat bermanfaat bagi setiap orang. Sebab memberikan kepastian hukum bagi setiap orang merupakan tujuan utama sebuah hukum. Berbeda dengan Mr. J. H. Floyd, menurutnya ada dua asas yang menentukan tujuan hukum, yaitu asas keadilan dan asas faedah. Tujuan hukum pada dasarnya merupakan sebuah alat untuk memanusiakan manusia. Menurut teori etis, hukum bertujuan menciptakan keadilan, sedangkan menurut teori utilitas, hukum bertujuan memberikan kemanfaatan bagi semua orang. Apabila semua teori ini digabungkan, hukum bertujuan memberikan keadilan demi tercapainya kehidupan yang tertib. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum bertujuan mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat, mengatur tata laku kehidupan manusia sebagai pedoman bertingkah laku, menjamin ketertiban keamanan sebagai wadah terwujudnya keadilan sosial, dan sebagai sarana penggerak pembangunan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Pamarwati, NPM 1934040007. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Langsung saja kita memasuki ke teori-teori dalam hukum.
Manusia adalah makhluk sosial, karena pada dasarnya manusia dilahirkan untuk hidup bermasyarakat dengan manusia yang lain. Hal tersebut merupakan sebuah analisis bahwa manusia selalu membutuhkan manusia lainnya dalam mengarungi kehidupan. Kehidupan berbangsa dan bernegara akan terus berkembang dengan dinamis. Hal itu menimbulkan permasalahan juga akan terus-menerus berkembang. Permasalahan dalam kehidupan akan senantiasa berkembang semakin sulit dan rumit. Dalam kondisi seperti itu, diperlukan sebuah konsep dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Kemudian lahirlah hukum. Interaksi antara manusia akan mampu diatur oleh hukum. Teori hukum berkembang dari sejak zaman Yunani dan Romawi. Para pemikir pada saat itu sudah berinovasi dalam berbagai pemikiran tentang hukum sampai kepada dasar filosofinya. Teori-teori hukum pada zaman dahulu berlandaskan dari teori-teori filsafat dan politik, sedangkan teori-teori hukum modern dianalisis dari sistem pemikiran para ahli hukum. Perbedaannya berada pada metode dan penekanannya. Ada 4 teori hukum yang menjadi dasar pengembangan hukum. Yang pertama, teori Yunani dan Romawi atau klasik. Menurut teori ini, sebelum abad ke-6 sebelum Masehi, hukum sebagai sebuah kekuatan atau power yang berisi strategi untuk dapat bertahan hidup. Setelah abad ke-6 sebelum Masehi, hingga abad ke-1 sebelum Masehi, hukum dijadikan petunjuk hidup di dunia dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, keamanan, dan menciptakan kesejahteraan. Berikut ini beberapa teori hukum Yunani dan Romawi. Yang pertama, teori Socrates. Menurut Socrates, hukum adalah konsep yang mengedepankan kebaikan dan keadilan bagi masyarakat. Hukum sejatinya merupakan tatanan objektif untuk tercapainya kebajikan dan keadilan bagi masyarakat. Yang kedua ada teori Plato. Menurut Plato, hukum dapat dihubungkan dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang dimaksud yaitu tipe ideal sebuah negara berada di bawah kepemimpinan kaum aristokrat. Yang ketiga ada teori Aristoteles. Menurut teori ini, keberadaan hukum berhubungan dengan perasaan sosial etis manusia. Atas dasar ini, hukum hadir untuk mengarahkan tingkah laku manusia pada nilai-nilai yang rasional dengan tujuan agar manusia memiliki kemampuan memandang sebuah kebenaran. Yang keempat adalah teori Epicurus. Teori ini, hukum berperan sebagai pengelola kepentingan antar individu demi tercapainya kedamaian. Lalu ada teori hukum alam. Menurut teori ini, ada 2 jenis hukum yang akan berlaku, yaitu hukum yang ditetapkan oleh penguasa dan hukum yang lahir tanpa pengaruh pandangan manusia. Lalu ada positivisme dan utilitarianisme. Menurut teori ini, hukum adalah perintah yang harus dilakukan. Keputusan yang dihasilkan harus didedukasikan secara logis agar penghukum dapat ditegakkan. Namun, hukum yang diundangkan harus dipisahkan dari hukum yang diciptakan. Menurut H.L.A. Hart, pada tahun 1907, seseorang pengikut positivisme diajukan sebagai arti dari positivisme sebagai berikut. Yang pertama, hukum adalah perintah. Yang kedua, analisis terhadap konsep-konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk dilakukan. Yang ketiga, keputusan-keputusan dapat diedukasikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada terlebih dahulu, tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijakan, serta moralitas. Yang keempat, penghukuman secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian, atau pengujian. Yang kelima, hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, positum harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan. Inilah yang sekarang sering kita terima sebagai pemberian arti terhadap positivisme ini. Lalu, teori hukum murni. Menurut teori ini, hukum bebas dari naluri, kekerasan, keinginan-keinginan, dan sebagainya. Penyisipan ilmu-ilmu politik, sosiologi, sejarah, dan pembicaraan tentang etika tidak dapat dilakukan dalam sebuah hukum. Lalu, memasuki ke penggolongan hukum. Penggolongan hukum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu saat diperlukan seperti hukum pidana, sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan berintikan kepentingan perorangan, seperti hukum sipil, hukum perdata, dan hukum dagang. Lalu ada macam-macam pembagian hukum. Yang pertama, menurut sumbernya, antara lain undang-undang dalam pengertian secara luas, yaitu hukum yang berasal dari peraturan perundangan yang dibuat oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Yang kedua, kebiasaan.
atau hukum adat merupakan perbuatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara berulang-ulang. Yang ketiga, traktat atau perjanjian, yaitu hukum yang bersumber dari perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dalam bentuk tertentu. Yang keempat, jurisprudensi, yaitu keputusan pengadilan terdahulu yang sudah inkrah, dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan atau memutuskan perkara yang sama. Yang kelima, ada doktrin, yaitu pendapat para ahli dalam memberi pandangannya terhadap hukum tertentu. Lalu selanjutnya menurut bentuknya. Yang pertama, hukum tertulis, merupakan seluruh peraturan perundangan tertulis secara resmi dalam bentuk peraturan negara. Yang kedua, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang lahir, tumbuh, dan dipelihara dalam masyarakat tertentu dan tidak dibentuk sesuai prosedur formal, namun ditaati oleh anggota masyarakat, seperti hukum kebiasaan atau hukum adat. Lalu menurut tempat berlakunya, yang pertama hukum nasional, yaitu hukum yang dibuat dan berlaku dalam suatu negara untuk mengatur urusan negara dan mengatur penduduk yang berdomisili di negara tersebut. Yang kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara satu dengan yang lainnya dalam dunia internasional. Yang ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain. Yang keempat, hukum lokal, yaitu hukum yang berlaku pada wilayah tertentu dalam suatu negara seperti hukum adat suku Bali. Lalu menurut waktu berlakunya, yang pertama ada ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku saat ini pada masyarakat tertentu dalam daerah tertentu. Yang kedua ada ius constituendum, yaitu hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang. Lalu ada menurut cara mempertahankannya. Yang pertama hukum material, yaitu peraturan yang berwujud perintah dan larangan seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Yang kedua hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana caranya hakim memberikan putusan seperti hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Lalu menurut sifatnya, yang pertama hukum yang memaksa, yaitu hukum yang tidak dapat dikesampingkan, sehingga dalam pelaksanaannya harus ditaati oleh setiap manusia, contohnya hukum pidana. Yang kedua, hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam bentuk perjanjian, contohnya perjanjian jual beli. Lalu menurut wujudnya, yang pertama hukum privat atau hukum sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan seperti perjanjian jual beli tanah atau kendaraan. Yang kedua hukum publik atau hukum negara, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan atau warga negara dengan pemerintah seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum internasional. Lalu yang selanjutnya menurut wujudnya. Yang pertama hukum objektif, yaitu hukum yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Yang kedua hukum subjektif, yaitu hukum yang berlaku untuk dua orang atau lebih serta menimbulkan hak dan kewajiban. Selanjutnya ada aliran-aliran hukum. Ada beberapa aliran hukum dalam praktik peradilan. Yang pertama aliran legisme. Aliran legisme menganggap bahwa sesuatu dikatakan sebagai hukum apabila terdapat dalam undang-undang. Yang kedua, aliran Freirechtslehr. Aliran ini beranggapan bahwa hakim sebagai pencipta hukum memiliki kebebasan melakukan segala hal yang tidak diatur di dalam undang-undang. Yang ketiga, ada aliran Rechtsfinding. Aliran ini menganggap bahwa keterikatan hakim dalam undang-undang tidak seketat asumsi aliran-aliran legisme dikarenakan hakim mempunyai kebebasan. Tulisan hakim tidak seperti pendapat aliran Freirechtslehr. Hakim dalam pelaksanaan tugas memiliki kebebasan yang terbatas dan terikat. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.